Salam sejahtera bagi kita semua, peserta didik kelas 9. Shalom, damai di hati. Kita akan masuk dalam materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bagi peserta didik kelas 9. Sebelum kita masuk dalam materi yang pertama, kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami peserta didik kelas 9 mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, kami akan memulaikan materi yang pertama. Berkati kami semua, hikmat Tuhan berlaku bagi kami agar kami mampu memahami materi di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Peserta didik kelas 9, kita akan masuk dalam materi yang pertama, gereja sebagai umat Allah yang baru. Mari kita simak materi ini. Kita masuk dalam materi yang pertama, gereja sebagai umat Allah yang baru. Dan untuk materi ini kita ditunjang dengan bahan Alkitab dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Tetapi saat ini Ibu hanya membaca dalam Kisah pasal 2 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Demikian firman Tuhan. Mari kita memahami arti gereja berdasarkan lirik dalam himne jemaat nomor 257, Aku Gereja, Kau Gereja. Dari lagu ini kita memahami bahwa ternyata gereja itu bukan menuju pada dirinya, bukan pula pada negaranya, tetapi gereja itu menuju pada orang-orang yang ada di dalam. Mari kita memahami bagaimana gereja perdana itu terbentuk, di mana gereja terbentuk di Yerusalem pada hari Pentakosta adalah buah pekerjaan Roh Kudus. Gereja perdana terdiri dari orang-orang yang beraneka ragam suku bangsa, ras, dan bahasa. Tanda-tanda yang menandai peristiwa Pentakosta belajar dari Kisah Rasul pasal 2 yang pertama, tiupan angin kencang, lidah-lidah api yang berkobar-kobar, para murid berkata-kata dalam berbagai bahasa. Apa yang disaksikan oleh orang banyak saat peristiwa Pentakosta adalah bukti bahwa Yesus yang disalibkan dan yang telah bangkit dan naik ke surga itu sungguh-sungguh berkuasa. Nah, dari ayat 38 dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi, Rasul Petrus menyampaikan kepada orang banyak yang hadir di Yerusalem saat itu, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima kuasa Roh Kudus." Di hari itu, orang banyak meminta agar mereka dibaptiskan dan jumlah mereka sekitar 3.000 orang, dan itulah gereja perdana. Hal apa yang menarik dari kisah ini? Ternyata gereja tidak pertama-tama dibentuk gedungnya. Gereja seperti yang dikatakan dalam lirik lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja, terutama sekali adalah orangnya. Buktinya, ada banyak gedung gereja di negara barat yang kini kosong karena orang-orang Kristen di sana meninggalkan iman mereka atau tidak mau lagi pergi ke gereja. Dapatkah gedung gereja itu disebut sebagai gereja? Sudah tentu tidak. Gereja tanpa orangnya bukanlah gereja. Kita memahami makna gereja. Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Portugis igreja,
dalam bahasa Spanyol Iglesia, dalam bahasa Yunani Eklesia. Kata eklesia berasal dari dua kata, keluar, eklesia berarti memanggil. Berarti eklesia mengandung arti dipanggil keluar. Artinya anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, sanak keluarga dan kaum kerabatnya, untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja. Nah, orang-orang ini termasuk kita semua, dipanggil keluar untuk menjalankan tugas kita sebagai kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Dan kasih itu harus disampaikan dengan perkataan dan perbuatan kita. Nah, demikian materi kita yang pertama dalam pertemuan saat ini, dan kita akan menerima tugas bagi siswa kelas 9. Hal-hal apa yang dapat kamu lihat dari lirik lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja dalam Kidung Jemaat nomor 257. Yang kedua, sebutkan beberapa gereja yang kamu kenal. Gambarkan dan ceritakan kondisi gedung gerejanya. Apakah layak disebut gereja? Bagaimana hubungan pernyataan kamu dengan lagu Kidung Jemaat nomor 257? Dan yang terakhir, jelaskan apa yang kau pahami tentang gereja. Demikian tugas ini dan akan dikumpulkan lewat sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita serta didik kelas 9.